Halo, Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul The Calm Beyond 2020. Film yang bertempatkan di Hong Kong mengisahkan Asa, seorang wanita biasa yang mempunyai gaya hidup sendiri, tinggal bersama ibu bapaknya dan mempunyai seorang adik perempuan yang masih remaja. Tiba-tiba saja Hong Kong dilanda tsunami gergasi yang menyebabkan semuanya lenyap sekelip mata. Asa dan adiknya telah berlari menyelamatkan diri ke satu bangunan tinggi, dan ketika tengah menyelamatkan diri di keramaian, Asa tak sengaja melepas tangan adiknya. Tanpa terasa, Asa telah berada di dalam bangunan selama 5 tahun. Dan bagaimanakah nasib Asa selanjutnya? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya kenangan seorang wanita bernama Asa yang terkena serangan tsunami di kotanya. Tanpa orang-orang berlarian dari kejaran tsunami, dan dalam ingatan Asa dia melihat adiknya Ji tengah tenggelam. Dari wajah Ji berharap Asa untuk menolongnya. Padahal sudah 5 tahun berlalu sejak tsunami melanda Hong Kong, tapi bayangan buruk itu selalu menghantui Asa. Di mana semua orang yang berlari dengannya semuanya sudah menjadi mayat. Hanya meninggalkan Asa seorang yang selamat. Tak berapa lama, Asa pun beranjak dari mimpi buruknya. Dan setelah itu Asa pun menemani paginya dengan secangkir teh. Untuk menyetok persediaan air, Asa pun mengumpulkan air embun yang berada di celah jaring-jaring kawat. Kemudian Asa mengisi perutnya dengan mie instan rebus ditambah potongan sosis. Teringatlah Asa bagaimana hidupnya yang mewah dulu sebelum terkena musibah tsunami. Namun peristiwa itu hanyalah kenangan, makan mie rebus saja sudah syukur. Jadi Asa pun menikmati kondisi yang ala kadarnya itu. Selesai makan, Asa pun melanjutkan kegiatannya, yaitu mengamati area sekitarnya dengan harapan Asa mendapatkan pasokan makanan. Lalu fokus Asa tertuju pada sebuah kotak yang mengambang di laut. Lantas Asa pun bergegas memasang peralatan untuk mengaitkan kailnya di kotak. Setelah tertancap, Asa menarik perlahan-lahan kotak tersebut. Namun ada sesuatu yang misterius di dalam air turut menarik kotak incaran Asa. Alhasil, tarik-menarik tak terelakkan antara Asa dan si misterius. Gara-gara itu, Asa mengalami insiden yang melukai tangannya. Dan meskipun sakit, Asa mencoba menahannya sebisa mungkin. Lalu Asa yang berhasil mendapatkan kotak pun mulai memeriksa isinya. Dari sekian banyak barang, hanya satu yang bisa Asa jadikan minuman. Selebihnya barang tak berguna. Setelah itu, Asa pun menuangkan alkohol ke dalam lukanya supaya tidak terjadi infeksi. Kemudian Asa pun mengamati area sekitarnya. Dengan teropongnya, Asa melihat tetangganya disiksa oleh para perompak. Sialnya, keberadaan Asa tertangkap oleh rekan si perompak. Makanya, Asa pun cepat-cepat menyembunyikan dirinya. Sementara geng perompak sudah memasuki kawasan rumah Asa, mereka pun mencari berkeliling rumah, tapi tak kunjung menemukan keberadaan Asa. Di dalam persembunyiannya, tampak Asa sangat ketakutan, namun dia berupaya menenangkan dirinya. Sedangkan geng perampok masih terus melakukan pencarian. Salah satu dari mereka yang masih bocil mendadak melesatkan tembakan. Alasannya dia melihat ada seseorang, akan tetapi mereka tetap tak menemukan siapapun di sana. Dan akhirnya geng perompak pun memutuskan untuk meninggalkan kawasan tempat tinggal Asa. Dirasa sudah aman, Asa keluar dari persembunyiannya. Asa bersyukur dia tak tertangkap oleh geng perompak. Lagi-lagi Asa memimpikan Ji yang tenggelam di dalam air laut. Tak lama kemudian Asa bangun dari mimpi buruknya. Dan setelah itu Asa pun pergi mengambil kotak dengan keinginan ada sesuatu yang bisa dijadikan bahan makanan. Dari kotak itu Asa mendapatkan sebotol madu. Lalu Asa pun merasakan manisnya madu yang memberikan keceriaan pada dirinya. Mendadak perhatian Asa tertuju pada mayat yang terapung di lautan. Hal itu pun membuat Asa sangat sedih. Dia jadi teringat dengan keluarganya.
Setelah itu Asa memasak di dalam suatu ruangan. Selagi Asa sibuk dengan urusannya, datanglah seorang bocah mencuri persediaan makanannya. Kemudian Asa pun merehatkan dirinya, tak sengaja mendengar adanya kegaduhan, dan untuk menangkap siapa pelaku keributan, Asa pun berpura-pura mencuci tangan. Lantas seorang perempuan bernama Hei Hei memperhatikan apa yang Asa lakukan. Sesudah Asa pergi, Hei Hei pun langsung mengambil sabun, dan di saat bersamaan Asa menangkap Hei Hei. Namun Hei Hei memberi pukulan keras pada Asa, alhasil Hei Hei lepas dari cengkraman Asa. Kemudian, Hei Hei pun masuk ke ruangan tempat Asa menyimpan perlengkapan. Di kesempatan itu, Hei Hei mengambil barang yang ada di sana. Takut ketahuan oleh Asa, Hei Hei pun segera kabur, dan keesokan paginya dia dikagetkan dengan hilangnya bahan makanan, membuat Asa merasa kesal. Lalu, dia pun mengikuti jejak tanda-tanda yang ditinggalkan oleh Hei Hei. Sampailah Asa ke tempat Hei Hei merehatkan dirinya. Melihat Hei Hei tengah terlelap, kemarahan Asa menghilang, bahkan Asa memasak makanan untuk Hei Hei. Setelah bangun, Hei Hei pun mencari sesuatu dan dia menemukan amplop berisi foto Asa bersama dengan Ji. Lantas Hei Hei kedapatan oleh Asa menyentuh barang pribadinya. Hei Hei yang panik pun bergegas kabur meninggalkan Asa. Sementara Asa merasa sedih melihat gambar Ji karena mengingatkan dia akan kenangan buruknya lagi. Lalu Asa melanjutkan kegiatan memasaknya, dan selesai memasak Asa pun memberikan mie-nya pada Hei Hei. Namun ketika Asa memanggil si bocil, Hei Hei malah diam tak merespon sama sekali. Di situasi demikian, Asa teringat ketika dia menyerahkan jaket sebagai hadiah ulta, dan Ji pun merasa sangat senang. Lalu sang ibu menyerahkan kalung kepada Ji untuk kado ultahnya. Melihat kalung turun-temurun milik keluarga diberikan kepada Ji, Asa merasa kesal. Harusnya kalung itu diwariskan pada kakak tertua. Namun ibunya bernama Si beralasan kalau Asa memiliki banyak perhiasan, makanya Si memberikan kalung tersebut pada Ji. Setelah mengingat hal itu, Asa pun meletakkan mie-nya di samping Hei Hei. Sesudah Asa pergi, Hei Hei pun menyantap mie tersebut. Keesokan paginya, sebagai tanda terima kasih, Hei Hei meletakkan makanan di depan kamar Asa. Selesai mengutip makanan yang Hei Hei taruh di lantai, Asa mulai memasak makanannya. Kemudian Asa menyantap mie-nya di atas loteng, dan tak berapa lama datanglah Hei Hei makan di sana juga. Melihat gaya Asa makan, Hei Hei pun mencoba mengikutinya, hingga pada akhirnya Hei Hei tak bisa meniru cara makan Asa. Alhasil, mie-nya Hei Hei malah jatuh ke wajahnya, bukan ke dalam mulut. Peristiwa itu menimbulkan tawa di antara Hei Hei dan juga Asa. Momen kebersamaannya dengan Hei Hei mengingatkan Asa ketika dia ditemani para sohibnya menikmati keakraban di kapal pesiar. Kala itu terselip canda dan tawa menemani situasi Asa and the gang. Kemudian Hei Hei pun pergi ke kamar Asa. Hei Hei kaget tak disangka Asa menyiapkan tempat tidurnya. Lantas Hei Hei segera membaringkan dirinya. Mendapat perhatian dari Asa membuat Hei Hei terkenang akan keluarganya, terutama kasih sayang dari ibunya yang menambah kerinduan dari Hei Hei. Tak terasa air mata mengalir di pipi Hei Hei. Isakan tangis dari Hei Hei pun membangunkan Asa dari boboknya. Lalu Asa menanyakan kondisi Hei Hei. Dari situlah dimulai keakraban keduanya. Asa menceritakan kalau dia hobi menangis sampai ingusnya tak berhenti keluar. Kisah itu menarik perhatian Asa menyebabkan air mata berhenti terurai. Dan di kesempatan itu Asa mengutarakan tak ada salahnya bila Hei Hei bersedih. Ada kalanya dengan menumpahkan air mata, barulah beban di hati terasa lebih ringan. Setelah itu keduanya pun saling memejamkan mata. Keesokan harinya, Asa mengisi air dan fokusnya teralihkan karena takut Hei Hei melepaskan stapler yang menempel di pintu. Benar saja dugaan Asa, Hei Hei mengambil lakban membuat mereka terkunci. Meskipun kesal, Asa berusaha menahan amarahnya. Lalu Hei Hei mengambil suatu benda untuk membuka pintunya. Hebatnya Hei Hei berhasil membuat pintu terbuka. Kemudian Asa merakit kompor untuk dia dan Hei Hei. Mendadak Asa sadar kalau kalungnya hilang. Lantas Asa kesal dan dia berprasangka kalau Hei Hei lah pencurinya. Makanya Asa ingin membuat perhitungan pada Hei Hei.
Namun aksinya terhenti sebab Asa mendengar keributan, lalu Asa pun memakai teropongnya untuk melihat penyebab kegaduhan. Ternyata geng perompak sedang mengumpuli makanan dan berhasil menculik orang. Lantas Asa bergegas menemui Hei Hei, memberi kode pada si kecil agar tak mendatangkan perhatian geng perompak. Lalu Asa pun mengamati pergerakan geng perompak. Rasa penasaran menyelimuti Hei Hei, makanya dia mengambil teropong dari tangan Asa. Dari teropong itu, Hei Hei kaget melihat aksi penjahat yang menyiksa tangkapan mereka, sehingga Hei Hei memilih untuk menyudahi pengamatannya. Setelah itu, Asa pun merapikan rambut Hei Hei sambil membahas tentang kalungnya yang hilang. Di situ Asa tak memarahi Hei Hei, dia hanya ingin si bocil mengakui aksi pencuriannya. Karena tak melakukan hal yang dituduhkan, Hei Hei pun jadi marah pada Asa dan timbullah kerenggangan hubungan di antara keduanya. Merasa tak enak hati, Asa pun mengunjungi kamar Hei Hei untuk meminta maaf. Tak mendapat jawaban, membuat Asa kesal sekaligus sedih. Ternyata Hei Hei tak lagi di kamarnya, namun sedari tadi dia mendengar curcolan Asa. Sayangnya, Hei Hei masih bersikap dingin pada Asa. Keesokan paginya, Asa melihat galon aquanya sudah kosong dan saat masuk ke dalam, Asa terkejut menyaksikan Hei Hei yang bekerja keras mendapatkan persediaan air. Lalu Asa mengingat momen ketika dia bertengkar dengan ibunya hingga membuatnya minggat dari rumah. Lantas Ji berusaha mencegah kepergian Asa. Don't talk like that. Kembali ke 5 tahun sesudah terjadi tsunami, tampak Hei Hei mendengarkan radio yang menyatakan informasi lokasi pengungsian. Hal itu membuat Hei Hei bersemangat, makanya dia mengajak Asa pergi ke tempat pengungsian. Namun Asa tak setuju sebab di luar sana lebih berbahaya. Karena Asa tak mau menemaninya mencari tempat pengungsian, Hei Hei pun membuat rakitnya sendirian. Just stop it. Just once we go back, we can't come back. Lalu Asa memberitahukan dulu dia pernah melakukan perjalanan, namun di luaran sana Asa malah menemui bahaya. Akan tetapi bagi Hei Hei berada di rumah tak aman juga. Sewaktu-waktu geng perompak akan datang, kemudian Asa pun menyuruh Hei Hei untuk membenahi barang-barang itu. Lalu Asa dibawa dalam kenangan ketika sang adik memohon agar dia tak pergi. Sewaktu melihat Ji memakai jaketnya, Asa menegur adiknya. Ji sengaja mengenakan jaket Asa sebab dia tahu kakaknya akan mengambilnya. Karena itu, Ji sudah meletakkan kalung yang sempat diributkan oleh Asa ke dalam kantung jaket. Lalu Ji menemani Asa mencari taksi dan kembali ke 5 tahun ke depan tanpa Asa yang membangunkan Hei Hei untuk meminta bantuan menyalin air yang mereka tampung ke dalam galon. Asa merasa senang, hujan deras memenuhi baskom-baskom itu, jadi sementara waktu persediaan air telah terpenuhi. Setelah itu, Hei Hei pun menjemur pakaian. Tak sengaja Hei Hei melihat kalung Asa berada di pojokan, sehingga dia pun mengambil benda tersebut dan saat Asa hendak tidur, dia melihat kalungnya ada di dekat bantalnya. Hal itu membuat Asa senang dan sebagai ucapan terima kasih, Asa membuatkan perahu untuk Hei Hei. Selesai mengerjakan proyeknya, Asa pun memperlihatkannya pada Hei Hei. Tampak Hei Hei senangnya bukan main. Show you. Setelah itu, Asa pun mengingat di saat dia dan Ji mencari taksi, mereka dikagetkan dengan air tsunami. Lantas Asa dan kawan-kawan berupaya menjauhi kejaran tsunami, tampak raut wajah kesedihan dan penyesalan ketika mengenang tragedi itu. Kemudian Asa memutuskan kalung itu dia berikan kepada Hei Hei. Entah kenapa, Asa menganggap Hei Hei seperti keluarganya, maka dia merasa si bocil pantas mengenakan kalung warisan itu. Keesokan harinya, Asa dan Hei Hei pun mengemasi barang-barang mereka karena keduanya hendak melakukan perjalanan. Setelah itu, Asa pun mengamati situasi di luar dan hal mengejutkan terjadi. Ternyata geng perompak menuju rumah Asa. Lantas Asa menyembunyikan Hei Hei. Setelah itu Asa pun mencari tempat untuk berondok. Tak lama, geng perompak masuk dan mereka mengobrak-abrik rumah. Sekian lama mencari, geng perompak tak kunjung menemukan Asa dan kawan-kawan. Dalam ketakutannya terhadap geng perompak, Asa teringat kalau dia tak sadar Asa terlepas dari genggamannya. Jiang tertinggal akhirnya meregang nyawa karena terinjak-injak.
Asa sudah berada di lantai tertinggi di saat bersamaan luapan tsunami memenuhi area gedung. Dari tragedi itu hanya menyisakan Asa seorang. Begitu menyadari kalung warisan Ji kembalikan padanya, membuat Asa semakin merasa sedih. Mengenang peristiwa itu menyebabkan kekalutannya menjadi-jadi, lantas perompak kecil merasa curiga melihat lemari pakaian. Akhirnya, geng perompak berhasil mendapatkan Hei Hei. Tak lama kemudian Asa pun turut tertangkap. Kini keduanya dalam jeratan geng perompak. Ternyata selama ini geng perompak berupaya menangkap Asa dan kali ini mereka berhasil menculik Asa. Tampak Hei Hei sudah berada di kapal geng perompak, sementara Asa tak mau kehilangan keluarga barunya, berusaha memikirkan cara menumpas geng perompak. Begitu ada peluang, Asa mengajar si bule dan dengan perjuangan hidup dan mati, Asa berhasil melenyapkan si bule. Selanjutnya, Asa mengincar Petruk dan terjadilah duel di antara keduanya yang berakhir dengan kemenangan Asa. Lalu giliran Cemen yang ditargetkan oleh Asa. Memanfaatkan alkohol dan kompor, Asa memandikan Cemen dengan api. Setelah itu jatah ketua geng yang dibabat habis oleh Asa. Nyaris saja Asa mati tercekik. Untungnya Asa masih diberi keberuntungan, membuatnya berhasil mengalahkan ketua geng hingga koit. Kemudian tembakan datang dari bocil Kremen. Begitu ada kesempatan, Asa mengurung Kremen di atas loteng. Karena selotip di pintu terlepas, Kremen tak bisa keluar dari loteng, menyebabkan dia frustasi. Setelah itu, Asa pun menembak Panco yang menawan Hei Hei. Sialnya, tembakan Asa meleset dan dikala ada peluang, Hei Hei pun mendorong tubuh Panco. Naasnya, Hei Hei ikut terjebak ke laut. Tak tinggal diam, Asa pun segera melompat dan mencari keberadaan Hei Hei. Kala itu, Panco yang masih berada di air menjadi santapan makhluk misterius, sementara Asa berhasil mengeluarkan Hei Hei dari air. Lalu keduanya memeriksa stok makanan di kapal. Untungnya persediaan makanan di sana masih sangat banyak. Dan setelah itu, Asa dan Hei Hei pun melanjutkan perjalanan menggunakan kapal geng perompak dan akhirnya ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!